Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sinjai. Dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Maisarah, seorang guru di SMA Negeri 1 Sinjai yang mengampu mata pelajaran matematika. Itu ya, Budi? Iya, Bapak. Jadi Ibu Sarah, terima kasih waktunya pada hari ini, telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita dalam kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Nur. Iya, terima kasih banyak, Bu. Iya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi di mana tujuannya kita akan bersama-sama mengetahui persiapan Ibu Sarah dalam kegiatan observasi nantinya. Sebelumnya Ibu, mungkin kita akan mengetahui terlebih dahulu nanti kira-kira kita akan melakukan observasi itu di kelas mana Ibu? Insya Allah nanti observasinya di kelas 10-7 hari Senin, insya Allah. Oke, 10-7 hari Senin. Jam keberapa Ibu? Jam ke-45, Pak. Oke, 45 di hari Senin ya. Oke. Kalau boleh tahu Bu, sekarang materi matematika Ibu sudah berada di bab berapa? Di materi apa? Sudah ada di materi dihitungan pemusatan data. Oh, statistik ya? Iya, statistik. Oke, jadi materinya menarik Budi. Jadi materi statistik di materi min dan modus ya? Iya, bonus dan median. Median. Oke. Data tunggal atau data kelompok Ibu? Data tunggal. Oke, data tunggal nih. Oke. Jadi nantinya di hari Senin di jam ke-45 kita akan mengadakan kegiatan observasi di kelasnya Ibu. Oke, jadi nantinya adapun tujuan supervisi akademik yang kita akan lakukan, nanti kita sama-sama akan belajar bagaimana sama-sama kita akan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru agar materi kita ini bisa tersampaikan baik kepada anak-anak kita. Iya, Pak. Iya. Jadi sebelum dan pada kegiatan pra-observasi kita ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Tidak banyak Ibu, cuma ada 3. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Jadi apa tujuan pembelajaran yang Ibu sudah buat untuk materi kali ini? Oh iya. Tujuan pembelajaran nanti insya Allah hari Senin itu sudah masuk di materi pemusatan data. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah menentukan ukuran pemusatan data dari kumpulan data, yaitu seperti mencari modus dan median melalui line plot, Pak. Oke, jadi median dan modus melalui line plot Ibu D. Iya. Oke. Kemudian apa sih area pengembangan yang hendak Ibu capai dari kegiatan nantinya? Nanti insya Allah saat pembelajaran berlangsung, saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa peserta didik dalam menginterpretasikan tabel ke dalam bentuk line plot. Data-data yang sudah dikumpulkan menjadi line plot dan mencari modus dan mediannya melalui line plot. Oke, jadi lebih bagaimana mengetahui pengembangan pengetahuan anak Ibu. Iya. Jadi di pengembangannya itu di pengetahuan bagaimana mereka bisa mencari sendiri median dan modus dengan menggunakan apa tadi Bu? Line plot. Oh, line plot ya. Iya. Oke, line plot. Tentunya Bu pasti ada strategi yang sudah Ibu persiapkan seperti metode pembelajarannya atau model pembelajarannya. Kemudian apa sih alat tambahan yang Ibu sudah persiapkan untuk pembelajaran kali ini? Oh iya. Dari segi strategi pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran blended learning, Pak. Blendednya itu saya menggunakan discovery based learning dan berbasis pada social emotional learning atau SEL. Dan adapun alat dan peraganya, yaitu saya menggunakan LKPD, terus alat bantu seperti tulis, papan tulis, penggaris, spidol, dan menggunakan nanti insya Allah LCD atau proyektor, Pak. Bisa menampilkan beberapa PowerPoint untuk bisa membantu siswa dalam memahami materi tersebut. Ya.
Jadi saya rasa cukup lengkap Ibu di persiapankah, sudah ada strategi yang akan dipersiapkan, ada model pembelajarannya, tadi ada sosial emosionalnya, ada pembelajaran diferensiasinya, kemudian alat-alat ini sudah dipersiapkan Ibu ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih Bu. Semoga nantinya kita diberi kesehatan supaya kita bisa bertemu lagi di hari Senin depannya ketika kita akan melakukan kegiatan observasi. Semoga kegiatan nantinya kita akan dilancarkan Ibu ya. Amin. Oke. Jadi makasih sekali lagi, terima kasih atas waktu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tinggi X-nya. Semakin tinggi X-nya semakin besar ukuran sepatunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Nur, calon guru penggerak Kabupaten Sinjai Angkatan 7. Pada hari ini kami bersama pengajar praktik Bapak Ustaz SPD MPD dan Ibu Mesara SPD MPD. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Mesara. Jadi gimana kabar Ibu Mesara hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya hingga bisa menghadiri kegiatan pasca observasi ini. Jadi Ibu, sebelum dilanjut, bagaimana sekarang perasaan tak setelah mengikuti kegiatan observasi dan kegiatan observasi? Perasaan sebelum ya seperti perasaan yang sebelumnya Pak, yang mengajar. Alhamdulillah kalau ada anak yang mengerti dan paham atas pelajaran yang dipelajari. Setelah observasi juga alhamdulillah ada peningkatan sedikit dari saat yang dulu setelah diobservasi. Jadi ada peningkatan? Iya, ada peningkatan. Sih. Kemudian mungkin ada harapan tak jadi bagaimana nantinya setelah kegiatan observasi itu, mungkin ada area-area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan nantinya. Ya, harapan setelah observasi kemarin Pak, semoga dari kegiatan observasi kemarin saya bisa menemukan lebih banyak lagi trik-trik atau solusi atau strategi-strategi apa yang bisa saya pakai untuk mengajar anak-anak supaya anak-anak bisa tertarik lagi, lebih berminat lagi, lebih termotivasi lagi dalam belajar matematika. Jadi harapan itu bikin bisa lagi mendapatkan atau menambahkan lagi daftar susunan kegiatan yang bisa menarik anak-anak untuk lebih tertarik ke pelajaran matematika. Jadi sekarang kita akan melakukan wawancara seperti kita akan mungkin juga ada sih tantangan-tantangan yang pernah Ibu dapatkan di kelas, tapi kita bisa sharing dalam kegiatan pasca observasi ini. Ya, jadi yang pertama itu apakah mungkin dari pertemuan pasca observasi apakah ada tantangan atau yang masih Ibu dapatkan di kelas? Sebenarnya mungkin kendala ya Pak? Ya, kendala. Kita punya tantangan sendiri. Iya, tantangan positif. Oh, lebih positif ya. Kalau kendala negatif Pak. Tantangannya di sini setelah melakukan observasi ada satu strategi yaitu yang belum pernah lakukan yaitu menambahkan sebuah PowerPoint. Alhamdulillah sebagian mungkin 60% lah anak-anak di kelas itu sudah bisa tertarik dalam belajar matematika. Tantangannya itu adalah di bagaimana ini 40% ini atau 30% ini bisa juga fokus terhadap materi fokus kita terhadap materi yang diberikan melalui PowerPoint tersebut. Menarik sekali Budi, jadi sudah ada yang menarik, sudah ada yang tertarik, ada yang belum. Kalau kita konversi ke dalam angka, misalnya dari 1 sampai 10, dengan kondisi 1 itu tidak ideal dan 10 itu sangat ideal. Dalam kondisi kelas sekarang Sarah sudah berada di nomor berapa atau di level berapa? Kalau yang sebelumnya observasi itu saya bisa bilang Pak masih di arah tingkatan 5, karena dalam kelas yang saya ajar ini kelas 10-7 ini alhamdulillah tantangannya lebih agak sedikit berat Pak. Tantangannya jadi bisa katakan 5, ada sebagian alhamdulillah bisa dan ada alhamdulillah yang setengahnya lagi itu ya cukup bisa. Jadi masih di posisi 5 Budi ya. Iya. Setelah observasi ya,
tengah-tengah itu posisi 5. Kedepannya itu harapan saya itu nanti di kelas 10 itu, karena saya juga lihat secara langsung ketika ibu melakukan pembelajaran di situ, saya juga tahu bagaimana kondisi kelas itu. Saya juga tahu karena saya juga baru ini ketemu kelas 10 itu juga. Saya tahu begini, ternyata kondisinya ini. Harapan tak kedepannya, harapan kita semua ini 10-7 nantinya kita akan mau di level berapa setelah observasi kita tahu bahwa ini di level 5. Nah, kita harapan tak nanti di level berapa? Harapannya setelah observasi ada peningkatan sedikit, jadi saya bisa katakan ada di level 6, dan harapan kedepannya lagi insya Allah itu saya bisa katakan 8 atau 8-9. Karena kalau mungkin 10 mungkin 1 semester 2 semester lagi kemudian lagi ya. Tapi angka 89 itu angka cukup baik nih. Iya. Jadi yang lihat sempurna. Nah, kemudian ibu kan tadi 89 itu bayangan tak itu 89 itu bagaimana sih sesuatu nanti bahas itu kalau 89 itu? Harapan yang paling pertama itu Pak. Semua siswa tidak ada satupun fokus mulai isi absen. Isi absen itu mereka fokus, terus mulai dari mendengarkan dengan seksama alur tujuan pembelajaran yang dipelajari sampai akhirnya itu fokus saja Pak, fokus dan minatnya lebih bertambah dalam proses belajar. Dalam artian itu siswa setelah ibu masuk dimulai salam itu anak sudah berada dalam konsentrasi yang penuh. Ini apa istilahnya kalau dia memperhatikan dari awal sampai terakhir. Mindfulness kalau di kompetensi sosial emosional namanya itu mindfulness. Itu bagaimana itu berada di keadaan 100% fokus. Nah, di KSC itu mungkin kita bisa lakukan beberapa kegiatan di awal, refleksi juga kita melakukan training stop namanya. Mungkin ibu kemarin itu ikut kegiatan saya di observasi sama bapak juga. Ada observasi kemarin kita berikan pertanyaan-pertanyaan supaya mereka dalam kondisi full itu siap belajar. Itu bisa solusi kehidupan juga untuk ini namanya KSC. Kemudian ibu jadikan 89 tadi saya bahas bahwa kondisinya itu anak-anak itu dalam kondisi yang konsentrasi. Apakah sebenarnya sudah ada kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendapatkan hasil ini sebelumnya? Menurut kita melakukan observasi. Kegiatan ya setelah observasi kemarin juga sebelum observasi kemarin sudah banyak Pak. Misalnya kayak sebelum sudah absen saya lakukan siswa bilang tolong fokusnya ya anak-anak. Saya minta tolong HP-nya dilekatkan. Pokoknya itu yang fokus itu adalah buku, pulpen di depan dan ibu yang lain depan menjelaskan. Seperti itu Pak. Itu sudah dilakukan secara berkala. Iya, sudah setiap hari Pak, setiap pertemuan. Namun belum secara maksimal. Iya, belum secara maksimal karena kondisi kelas juga yang seperti Bapak lihat kemarin bagaimana. Itulah tantangannya karena kalau boleh tahu Ibu Sarah sekarang mengajar di kelas 10 itu berapa kelas? Pelajaran matematika. Kelas 11 ada? Ada kelas 11 sebelum kelas 3. Apa kondisinya yang berbeda atau sama dengan kelas 10? Sepertinya kondisinya kelas 11 IPS 3 juga itu saya ajar Pak sedang agak lebih menantang mungkin lagi yang IPS 3. Kan dari 10-7. Jadi intinya itu semua mungkin dari hasil percakapan ini selain kalau ada solusi strategi kita dapatkan dari percakapan ini mungkin bisa juga diterapkan di kelas lain di IPS 3. Oke, jadi selanjutnya tadi kan sudah berkala dilakukan tadi itu mengajak anak untuk itu saya lakukan secara berkala. Apakah ada hal-hal mungkin di bayangan ibu bagus lah yang saya mungkin lakukan kegiatan lain mungkin seperti apa supaya nanti mungkin pertama kayak menampilkan sebuah video interaktif sebelum melakukan pelajaran video interaktif yang mengenai tentang pelajaran. Saya sering berpikir begitu Pak, tapi karena mungkin kondisi yang kelas itu paling ujung susah listrik, nggak suasana, jadi mungkin
satu dalam materi pelajaran itu mungkin 1 kali memberikan video interaksi, video pembelajaran yang menarik lah untuk anak-anak, menarik minatnya, fokusnya untuk sebelum memulai pembelajaran kita. Bagus sekali, karena memang selain tadi saya bilang tantangannya memang bahwa kelas itu di ujung dan kesulitan listrik tapi kan sudah dilakukan pernah. Apakah memang terlihat itu perbedaannya apabila kita melakukan misalnya pemutaran video interaktif sebelum, apakah ada perbedaan apabila melakukan seperti biasa? Iya Pak, pasti ada perbedaan. Entah itu mungkin fokusnya mereka karena ada sesuatu yang baru yang mereka lihat dari sebelum-sebelumnya, makanya fokusnya nanti biasa lebih beda setelah diberikan video pembelajaran. Selain video interaktif yang mungkin kita bisa berikan ke anak, mungkin ada mungkin bayangan lain tak atau pernah dilihat siapakah yang mengajar, saya bisa terapkan di kelas saya. Iya, kemarin juga seperti Bapak, sebenarnya saya lihat juga Bapak adakan kemarin itu pas untuk kelas Kak, saya bilang nanti saya bisa adakan juga yang kayak pakai aplikasi, kayak pakai Kahoot atau Quizizz, ya bisa seperti itu Pak. Saya bisa lakukan karena agak menarik sih Pak. Saya lihat kemarin Bapak mengajar, boleh saya coba nanti. Anak-anak sekarang itu memang lebih tertarik sama gadget. Yang berhubungan dengan gadget. Jadi selain mungkin belajar, itu gadgetnya kan bisa bermanfaat untuk belajar juga. Jadi kan ada 2 metode tadi, bisa interaktif, bisa memberikan games melalui aplikasi di HP gadgetnya. Jadi bagusnya bukan namanya kolaborasi. Kita di matematika di semester itu ada berapa orang? Ada beberapa, 7 orang ya, termasuk Ibu Faida, Ibu Ayu. Karena ini kan aset sekolah semua, kita bisa kita ajak kolaborasi. Kira-kira maksud saya Bu, mungkin ada dari beberapa orang ini atau bisa juga lintas mapel bisa kita ajak berkolaborasi, membantu ini untuk ini bagaimana kita menghasilkan sebuah strategi pembelajaran. Jika ada satu orang mungkin inspirasi, saya mau ajak ini, ibu ini, bapak ini untuk di kelas saya kolaborasi. Iya, kalau dalam bidang matematika, saya bisa ajak Faida, Ayu, karena masih jiwa-jiwa muda. Senior, tapi saya mungkin lebih aktif kalau ibu-ibu yang muda, ya seperti Bu Faida, Bu Ayu, karena saya lihat mereka mengajar anak-anak juga lebih bermotivasi tinggi untuk diajar sama mereka. Jadi saya bisa ajak kolaborasi Ibu Faida dan Bu Ayu, Bu Suri, Bapak Nur juga boleh. Bisa. Jadi kan kita ini sudah di akhir semester gitu deh, jadi mungkin pembelajaran juga di kelas sudah selesai. Selanjutnya kapan kini kita mau lakukan ini? Kapan kita rencananya mulai ini melakukan strategi baru ini? Atau berkolaborasi dengan teman-teman? Kolaborasi akhir semester, berarti awal semester tadi. Kalau insya Allah kalau ada kesempatan, ada waktu, kesehatan yang baik, mungkin awal semester itu 1 bulan 2 bulan lah Pak, bisa kolaborasi. Jadi di awal semester ini sudah bisa dilakukan di kelas. Selain berkolaborasi dengan teman-teman, bisa juga mungkin di strategi itu dilakukan di kelas. Mungkin selama 1 bulan. Mungkin lagi 1 bulan. Iya gitu. Boleh. Jadi sama ibu minta sendiri observasi. Jadi 1 bulan ke depannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya kita mungkin ada tindak lanjut. Bagaimana hasil diskusi kita ini awal hari ini, supaya tindak lanjutnya nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin ada refleksi kembali kita mungkin apa perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan kita. Jadi mungkin itu terakhir tadi. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada terakhir itu komitmen kita atau harapan kita tentang bagaimana pembelajaran kita di kelas nanti. Harapan pembelajaran yang pertama tadi Pak, yang pertama fokus
fokus minat motivasinya siswa. Iya. Terus yang kedua dari saya sendiri Pak, semoga bisa mengetahui, memahami bagaimana kondisi siswa tersebut, Iya. lebih belajar lagi apa yang siswa mau terhadap kita. Kan tidak mungkin kita terus yang mau terhadap siswa juga harus perlu punya hak terhadap kita, bagaimana kita yang mengajar nanti. Insya Allah sekali. Jadi semoga sukses rencana yang sudah kita susun, rencana kita buat. Sampai berjumpa lagi di tahun ajaran baru misalnya ya. Amin. Ya, kita tetap menunggu kolaborasinya karena kita kan satu sekolah. Bisa selalu kolaborasi. Nantinya kita akan sering bertemu juga supaya bisa kita nanti ngobrol lagi masalah pembelajaran tadi kelas. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak Ustaz sudah mempersani kita. Sekian kegiatan pasca observasi kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.